Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Ibu cintai, hari ini Bu Dewi akan menerangkan pelajaran akidah akhlak kelas 7 bab pertama, yaitu akidah Islam. Adapun yang kita pelajari dalam akidah Islam, yaitu yang pertama adalah pengertian akidah Islam, yang kedua adalah nilai-nilai akidah Islam, dan yang ketiga perilaku mengamalkan akidah Islam, dan yang keempat adalah dasar dan tujuan akidah Islam. Adapun yang dipelajari akidah Islam tujuannya adalah mencapai kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, menampilkan perilaku orang yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, memahami dalil, dasar, dan tujuan akidah Islam. Yang keempat adalah menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja untuk materi akidah Islam. Yang pertama yaitu pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqidatan, yang berarti ikatan atas atau perjanjian. Dan akidah secara istilah adalah keyakinan atas sesuatu. Akidah sama saja kepercayaan. Jadi akidah bisa dikatakan kepercayaan. Kepercayaan kita tentang Islam. Kemudian Islam mengajarkan apa? Jadi Islam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Jadi di Islam ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam ini juga ajaran satu-satunya yang ada di sisi Allah. Setelah kita mempelajari pengertian akidah Islam, kemudian kita mempelajari nilai-nilai apa yang terkandung dari akidah Islam. Nilai-nilai akidah Islam yang pertama adalah memperoleh ketentraman jiwa karena telah mengamalkan akidah yang benar. Kedua, teguh pendirian dalam menegakkan akidah. Tiga, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlap dunia. Di dunia ini kita tidak hidup selama-lamanya, melainkan kita hidup abadi di akhirat ketika kita meninggal dunia. Keempat, santun dalam bersikap dan bertutur kata. Karena di dalam akidah Islam kita dianjurkan berbuat baik, seperti berbuat baik kepada adik, teman sebaya, atau yang umurnya lebih tua dari kita. 5. Kelak akan masuk surga jika selalu berpegang teguh pada akidah yang benar. Selama kita tidak melenceng dari akidah, kita akan masuk surganya Allah. Allah menciptakan perintah dan juga larangan. Perintah kita harus lakukan dan larangan itu kita harus tinggalkan. Selanjutnya, perilaku mengamalkan akidah Islam. Maksud di sini adalah orang yang sudah meyakini akidah Islam, perilaku apa sih yang mencerminkan akidah Islam itu? Yaitu yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu, tidak bolong-bolong ya, dan beramal soleh dan niatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu meningkatkan amal soleh terutama kepada orang tua. 3. Meminta pertolongan hanya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari kemusyrikan. Itu perilaku mengamalkan akidah Islam. Selanjutnya adalah dasar-dasar akidah Islam.
Akidah Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqifi, artinya suatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasul-Nya. Maka sumber ajaran akidah adalah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah saja. Jadi dasar-dasar akidah Islam adalah hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selaku pengemban wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian pendapat pada ulama yang otoritatif yang dinyatakan oleh Rasulullah sebagai pewarisnya. Dasar akidah Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Melalui Al-Quran inilah Allah menuangkan firman-firman-Nya berkenaan dengan konsep akidah yang benar yang harus diyakini dan dijalani secara mutlak dan tidak boleh ditawar oleh semua umat Islam. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid. Di antaranya adalah surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang segala sesuatu yang bergantung kepadanya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada suatu apapun yang setara dengan Dia. Dasar-dasar akidah Islam yang kedua adalah al-hadis. Hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sumber hukum dalam akidah maupun dalam semua persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang disandarkan kepada Nabi adalah wahyu dari Allah, bukan sekadar memperturutkan hawa nafsu saja. Yang terakhir adalah tujuan akidah Islam. Akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Artinya, setiap umat Islam harus meyakini dan menjalankan pokok-pokok kandungan akidah Islam tersebut dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan demikian berarti mempelajari pokok-pokok kandungan akidah Islam adalah kewajiban bagi umat Islam dengan tujuan yang pertama adalah mengetahui petunjuk yang benar serta dapat membedakan yang benar dan yang salah. Yang kedua, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Tiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Keempat, memelihara diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Selanjutnya adalah tugas. Tugas yang pertama, jelaskan pengertian akidah Islam. 2. Sebutkan dasar hukum Islam. 3. Sebutkan tujuan mempelajari akidah Islam. Catat di buku tulis. Jika sudah selesai, tugasnya foto dengan mencantumkan nama dan kelas kayak Bu Dewi. Tulis di kolom komentar video ini nama kalian beserta kelasnya sebagai bukti kehadiran kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk materi pada bagian pertama ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ucapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.